Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang terminologi dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Pengertian hadis, sunnah, khobar, dan athar. Pertama, pengertian hadis. Hadis menurut bahasa berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan hadis menurut istilah berarti perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pengertian sunnah menurut muhaditsin. Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat, kelakuan, maupun perjalanan hidup, baik setelah diangkat maupun sebelumnya. Yang kedua, menurut usuliyun atau ahli usul fiqih. Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang bisa dijadikan dalil bagi hukum syar'. Yang ketiga, menurut fuqaha. Sunnah adalah segala sesuatu yang diterima dari Nabi Muhammad SAW yang bukan fardu ataupun wajib. Baik, pengertian khobar. Tadi hadis sudah, sunnah sudah, sekarang khobar. Pengertian khobar secara bahasa, khobar itu adalah berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Yang terakhir yaitu pengertian athar. Itu menurut muhaditsin suatu yang disandarkan kepada Nabi atau ma'ruf kepada sahabat atau mauquf dan para ulama salaf. Menurut usuliyun, berarti menurut ahli fikih, antara lain Abu Al-Qasim, sebagaimana dikutip oleh Al-Husai, Muhammad Al-Husai. Al-Athar adalah sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat tibi. Jadi menurut ahli fikih Khurasan, Al-Athar adalah sesuatu yang diriwayatkan dari selain Nabi SAW. Menurut fuqaha, athar adalah perkataan-perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in, dan lain-lain. Poin kedua yaitu struktur hadis. Struktur hadis itu terdiri dari 3, sanad, matan, dan rawi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu sanad. Menurut ahli hadis adalah at-thariqu al-mausul ilal matan, jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Menurut istilah ilmu hadis, sanad adalah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan hadis atau sunnah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang menerangkan rangkaian urutan sanad hadis tersebut disebut isnad. Jadi orang yang menerangkan sanad tersebut disebut isnad. Orang yang menerangkan sanad hadis disebut musnid. Berarti tadi yang menerangkan rangkaian urutan sanad itu disebut isnad, sedangkan orangnya itu disebut musnid. Sedangkan hadis yang diterangkan dengan menyebutkan sanadnya hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW disebut musnad. Seperti itu. Yang kedua yaitu matan. Tadi sanad, sekarang matan. Matan secara bahasa berarti membelah, mengeluarkan, mengikat, seperti mengikat busur dengan tali. Yang ketiga adalah rawi. Rawi adalah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada
orang lain atau yang membutuhkannya ke dalam suatu kitab hadis. Rawi pertama adalah seorang sahabat dan rawi terakhir adalah orang yang membukukan, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan sebagainya. Adapun syarat rawi juga mempunyai syarat. Yang pertama adil, zabit. Yang pertama itu ya adil. Adil artinya muslim, baligh, tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar dan kecil. Yang kedua itu zabit. Zabit mempunyai dua pengertian antara lain sebagai berikut. Pertama, zabit dalam arti kuat hafalan serta ingatannya dan bukan pelupa. Yang kedua itu zabit dalam arti dapat memelihara kitab hadis dari gurunya sebaik-baiknya sehingga tidak mungkin ada perubahan. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Agis Selviani. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan Teh Dita. C. Dalil-dalil kehujahan hadis. Yang dimaksud dengan dalil-dalil kehujahan hadis atau sunnah adalah keberadaan hadis sebagai dasar ajaran atau dasar hukum dalam Islam. Sunnah adalah sumber hukum Islam atau pedoman hidup kaum muslimin yang kedua setelah Al-Quran. Bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa sunnah juga merupakan sumber hukum Islam. Bagi mereka yang menolak kebenaran sunnah sebagai sumber hukum Islam, bukan saja memperoleh dosa, akan tetapi dianggap bahwasanya hukumnya murtad. Di sini yang pertama, dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai, menerima segala yang datang dari Rasulullah SAW untuk dijadikan pedoman hidup. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 179 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allahu liyadharul mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib wa ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaibi walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha. Fa'aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Shadaqallahul 'azim. Dan yang kedua, dalil hadis. Dalam salah satu pesan yang disampaikan baginda Rasulullah SAW berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya adalah yang artinya aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. 2. Dalil hadis yaitu sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran sebagai pedoman utama, khususnya dalam menentukan hukum. Yang ketiga, ijtima para sahabat. Yang keempat, sesuai dengan petunjuk akal ijtihad. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Berikut beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu bayanu takrir, yang berarti memperjelas isi Al-Quran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari terhadap perintah tentang wudhu. Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudhu. Hadis di atas mentakrir atau memperjelas surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang beriman,
apabila kamu mengerjakan sholat, maka basuhlah kamu dan kedua tanganmu sampai siku, dan basuhlah kepalamu dan kakimu sampai mata kaki. Yang kedua yaitu bayanu tafsir, yang berarti menafsirkan atau memberikan perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau umum. Contoh hadis sebagai bayanu tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukuman seorang yang mencuri. Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong kedua tangannya sampai pergelangan tangan. Hadis di atas menafsirkan surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi laki-laki pencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah kedua tangannya sampai pergelangan tangan, sebagai pembalasan dari apa yang ia kerjakan dan sebagian dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu bayanu tasyiri, yang berarti memberikan kepastian terhadap hukum Islam yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Contohnya yaitu hadis mengenai zakat fitrah. Di bawah ini Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, untuk setiap orang, baik merdeka ataupun hamba sahaya. Yang keempat yaitu bayanu nasak, yang berarti menggantikan ketentuan yang terdahulu. Fungsi hadis terhadap Al-Quran selanjutnya yaitu bayanu nasak. Para ulama mendefinisikan bayan nasak yang berarti ketentuan yang datang yang dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu. Contohnya adalah tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasak surat Al-Maidah atau surat Al-Baqarah. Hadis ini menasak surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya diwajibkan zakat atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda bahwa ia akan meninggal. Jika ia adalah seseorang yang meninggalkan harta yang banyak, maka berwasiatlah untuk ibu bapakmu dan karib kerabatmu secara makruh. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasak surat Al-Maidah atau surat Al-Baqarah. Hadis ini menasak surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya diwajibkan zakat atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda bahwa ia akan meninggal. Jika ia adalah seseorang yang meninggalkan harta yang banyak, maka berwasiatlah untuk ibu bapakmu dan karib kerabatmu secara makruh. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.